Di video sebelumnya, kita telah membahas bahwa telah terjadi perubahan relasi antara pemerintah kolonial dengan para penguasa lokal di Jawa, yang merupakan akibat dari penegasan yang dilakukan oleh dua sosok gubernur jenderal, yaitu Dendels dan Raffles. Sebelum mulai, kita akan review terlebih dahulu dengan membahas dampak membekas dari kejadian di video sebelumnya. Pertama, kolonialisme menjadi semakin jelas di Jawa. Seperti yang telah dikatakan tadi bahwa terjadi perubahan relasi antara Batavia dan Jawa, di mana para penguasa lokal Jawa dahulunya dianggap sebagai sekutu yang setara sehingga dijalinnya perjanjian, kini mereka malah dianggap sebagai bawahan atau vasal dari pemerintah Belanda. Kedua, hal ini mengakibatkan kolonialisme semakin kental di Jawa. Pemerintah Belanda kini semakin ikut campur dalam segala urusan Jawa. Bahkan salah satunya mereka menindas para petani serta memberatkan pajak. Perubahan besar ini menuai banyak perlawanan dari pihak Jawa. Salah satu perlawanan terbesar adalah Perang Jawa yang dimulai oleh seseorang yang kita kenal sebagai Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro yang ada di lukisan Raden Saleh yang dicuri oleh Iqbal dan Angga. Pertama-tama kita harus berkenalan dulu dengan Diponegoro. Siapa sih sosok yang begitu dipuja-puja dalam sejarah Indonesia ini? Diponegoro bukan merupakan nama asli, melainkan sebuah gelar. Nama asli dari sosok di balik gelar ini adalah Mustahar. Ia adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III. Diponegoro tumbuh di masa kekacauan pemerintahan Hamengkubuwono II yang telah dibahas di video sebelumnya. Walaupun merupakan keturunan tersulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Diponegoro menolak untuk menjadi pewaris tata karena ia mengetahui bahwa dirinya lahir dari seorang selir. Diponegoro tumbuh besar bersama neneknya, Ratu Ageng. Keduanya tinggal di tempat terpencil yang disebut Tegalreja. Di sini Diponegoro sering melakukan semedi, mempelajari kitab Islam, dan mempelajari karya sastra dan sejarah Jawa yang nantinya akan menjadi bekal bagi kepintarannya di hari depan. Diponegoro tidak mau muncul ke istana atau menyibukkan diri dengan urusan istana. Ia menjadi anti dengan istana karena ia merasakan banyaknya persekongkolan, kemerosotan akhlak, pelanggaran susila, dan pengaruh barat yang bersifat merusak. Diponegoro ini memiliki citra yang beragam sehingga membuatnya bisa diterima oleh hampir tiap kalangan di Jawa. Sebagai seorang pangeran senior, Diponegoro bisa menjalin hubungan dengan para bangsawan. Sebagai seorang penganut tasawuf, salah satu ilmu Islam, Diponegoro bisa menjalin hubungan dengan komunitas religius. Sebagai salah satu penduduk desa yang tinggal dan tumbuh di antaranya, Pangeran Diponegoro bisa menjalin hubungan dengan para penduduk. Sebagai seorang penentang dan pengecam pemerintahan kolonial di Jawa, ia menjadi pusat kesetiaan bagi orang-orang yang merasa tidak puas dengan situasi pada saat itu. Diponegoro ini menjadi sosok yang membawa harapan bagi mereka. Diponegoro memulai pemberontakannya karena ia percaya bahwa dirinya merupakan sosok calon raja yang ditunjuk secara supranatural. Diponegoro sering mengadakan ziarah ke situs-situs peninggalan Mataram. Dan satu kali, di sana ia bermimpi bahwa Ratu Kidul menghampirinya dan menegaskan statusnya sebagai calon raja. Wah, mainnya bawa-bawa Ratu Kidul. Menarik ya, bagaimana legitimasi Ratu Kidul yang digunakan sejak zaman Sultan Agung Mataram masih berlaku hingga masa itu. Bahkan hingga masa kini, sosok Ratu Kidul masih dipercayai keberadaan dan kuasanya oleh beberapa kelompok. Setelah mendapat legitimasi, Pangeran Diponegoro tidak langsung meluncurkan pemberontakannya. Ia menunggu hingga hampir 20 tahun. Sebelumnya disclaimer dulu nih, kalau Perang Jawa itu berbeda dengan PSJ, Perang Suksesi Jawa. Sesuai dengan sebutannya, suksesi. PSJ itu merupakan peperangan internal Jawa dalam menaikkan seorang suksesi atau penerus tata yang baru. Sedangkan Perang Jawa itu merupakan peperangan yang melawan pihak eksternal, yaitu pemerintah Belanda langsung. Oke, lanjut lagi. Pada awal abad 19, ada begitu banyak peristiwa kekacauan yang menjadi pemicu dari meletusnya Perang Jawa. Antara lainnya adalah pada tahun 1820, terjadi berbagai pemberontakan-pemberontakan kecil. Kemudian disusul dengan terjadinya gagal panen di Jawa dan penyebaran wabah korela untuk pertama kalinya pada tahun 1821. Di tahun 1822, ada juga isu mengenai pewaris tata Hamengkubuwono IV yang pada saat itu masih berusia 5 tahun. Dan pada saat yang sama juga, terjadi peristiwa meletusnya gunung berapi. Pada masa ini, bibit-bibit perang yang sudah tertanam sejak tahun 1808 kian menjadi matang. Pada tahun 1823, Gubernur Jenderal Van der Capellen melakukan perubahan kebijakan dengan menghapus sistem land rent yang dicetuskan oleh Raffles di video sebelumnya. Perubahan kebijakan ini merugikan para tuan tanah yang merupakan para bangsawan, sehingga para bangsawan pun terdorong untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Di tahun 1825, pemerintah Belanda ingin membuat jalan baru di daerah Tegalreja. Namun, pasukan Pati suruhan Belanda, yaitu Pati dan Nureja IV, bentrok dengan pasukan Diponegoro. Diponegoro tidak menyetujui pembangunan jalan baru ini karena jalurnya akan melewati makam leluhur dari Diponegoro yang membuatnya sangat marah. Kemudian pemerintah Belanda mengirim pasukannya untuk menangkap Pangeran Diponegoro sehingga meletuslah Perang Jawa. Perang Jawa terjadi karena cita-cita Diponegoro yang menginginkan agar Jawa kembali ke tatanannya yang lama. Ia ingin agar kerajaan Jawa dipandang sebagai sekutu yang setara dan bukan sebagai vasal dari Belanda. Dalam Perang Jawa terjadi pembagian sisi.
yaitu kubu Diponegoro yang didukung oleh 15 pangeran dari Istana Yogyakarta, 41 bupati, dan oleh komunitas agama yang dipimpin oleh Kiai Maja, beserta Sentot yang merupakan tangan kanan Diponegoro, dan yang terakhir dan tidak kalah penting, terakhir perdesaan. Bergabungnya komunitas agama ke pihak Diponegoro memberikannya legitimasi spiritual. Diponegoro mengklaim dirinya sebagai Ratu Adil yang diramakan, serta memakai gelar Eru Cakra. Ratu Adil merupakan sebuah konsep raja yang adil, seorang juru selamat yang dinanti-nantikan di Jawa, seorang muslim yang akan memimpin peperangan melawan imperialisme. Di pihak lawan, yaitu Belanda didukung oleh pasukan Sultan Yogyakarta, serta pasukan Surakarta yang hanya sedikit membantu, dan ada juga Legiun Mangkunegara, Pangeran-Pangeran Madura, serta sebagian pembesar Jawa. Di awal peperangan di tahun 1825, pasukan Diponegoro tampak cukup kuat dan berhasil mengancam pasukan Belanda. Dalam perang ini, Diponegoro menggunakan taktik gerilya di pedalaman hutan Jawa. Taktik gerilya merupakan strategi militer untuk berperang dengan bersembunyi, berpindah tempat dengan cepat, dan senyap. Pihak Belanda awalnya cukup dibuat kesulitan, namun dengan bantuan sekutu yang banyak, Belanda mampu bertahan melawan serangan Diponegoro. Di tahun 1826, pasukan Belanda pun semakin mampu melawan Diponegoro karena bantuan dari sekutu pasukan-pasukan Nusantara. Akhirnya Diponegoro pun kalah dan harus terusir dari Surakarta. Meskipun begitu, Diponegoro masih menguasai pedalaman Jawa Tengah. Perang Jawa ini membuat situasi dan kondisi di Jawa semakin kacau. Dan sebagai upaya untuk meredam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, Belanda kembali menaikkan Hamengkubuwono II sebagai Sultan Yogyakarta. Tentunya usaha ini tidak membuahkan hasil. Bahkan bisa dibilang ini merupakan tindakan yang bodoh, karena Hamengkubuwono II memiliki reputasi yang buruk selama masa pemerintahannya. Di tahun 1827, angin berbalik mendukung pasukan Belanda. Mereka menerapkan sistem benteng yang memaksa pasukan Diponegoro untuk bertarung dalam kelompok kecil yang terpisah-pisah. Strategi ini efektif, karena sebelum pasukan Diponegoro berkesempatan untuk tumbuh dalam jumlah yang besar, mereka sudah dihajar duluan. Akhirnya pasukan Diponegoro pun semakin terjepit. Belum lagi ada wabah kolera, malaria, dan disentri yang semakin mempersulit keadaan. Di tahun 1828, terjepitnya pasukan Diponegoro membuat banyak pasukannya yang membelot ke pihak Belanda, dan beberapa juga ada yang dijadikan tawanan. Kiai Maja yang memimpin komunitas agama pun menarik diri dari pihak Diponegoro, karena adanya perbedaan paham dan tujuan. Keadaan semakin berbalik melawan Diponegoro di tahun 1829. Paman Diponegoro, yaitu Pangeran Mangkubumi, serta tangan kanannya, yaitu Sentot, menyerahkan diri dan membelot ke pihak Belanda. Di tahun 1830, pasukan Diponegoro sudah menjadi sangat lemah. Akhirnya, pada bulan Maret, Belanda mengajak Diponegoro untuk berunding. Meskipun ia tahu bahwa ia akan ditangkap dan diasingkan, Diponegoro pun tetap menyetujuinya. Kelihatan kalau dia itu kayaknya udah pasrah. Akhirnya Diponegoro pun diasingkan ke Sulawesi. Perundingan, penangkapan, dan pengasingan Diponegoro menandakan berakhirnya Perang Jawa dengan kemenangan di pihak Belanda. Perang Jawa menewaskan hingga 8.000 pasukan Eropa, 7.000 pasukan Nusantara, serta 200.000 penduduk Jawa. Akibat perang ini, Jawa harus kehilangan separuh dari penduduknya. Apa yang bisa kita pelajari dari Perang Jawa? Dari peristiwa ini, kita bisa mempelajari beberapa hal. Pertama, Indonesia atau Nusantara bisa dijajah karena diserahkan atau didukung oleh orang lokalnya sendiri, seperti pembesar Jawa, pasukan Yogyakarta dan Surakarta, yang mendukung pemerintah Belanda untuk melawan Diponegoro. Kedua, Diponegoro bisa kalah karena ia terus ditinggalkan oleh pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa betapa tidak setianya manusia, khususnya dalam peperangan. Tidak ada yang selamanya teman, tidak ada yang selamanya lawan. Semua tergantung pada kepentingan masing-masing orang. Dan apabila tidak seagenda atau sepaham, sangat mungkin terjadi pengkhianatan di antara manusia. Ketiga, Diponegoro kalah karena hanya bersenjatakan cita-cita, tradisi, dan norma yang semakin tidak relevan. Perang Jawa merupakan upaya perlawanan terakhir yang signifikan oleh kaum elit di Jawa. Walaupun Perang Jawa berakhir dengan kekalahan di pihak Jawa, peristiwa ini nantinya akan menginspirasi gerakan anti penjajahan di abad 20 yang akan berakhir pada kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari sini kita belajar bahwa keberhasilan suatu kejadian tidak bisa dilihat hanya pada menang atau kalahnya pada saat itu. Suatu kejadian nantinya bisa berbuah menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dan berdampak di kemudian harinya. Sampai kini pun strategi perang Diponegoro masih dipelajari oleh institusi-institusi militer mancanegara. Kini telah berakhir pemberontakan terbesar di Jawa melawan pemerintah kolonial Belanda. Lalu, apa selanjutnya? Kedepannya, kolonialisme di Jawa akan semakin jadi, bahkan akan merambat ke seluruh Nusantara, yang akan meresmikan penjajahan Belanda atas Indonesia. Ini akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa!